Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alam Berkah. Kali ini Alam Berkah ingin yaitu mengundang tamu di tenda Sefirah, yang tamunya nanti kita yang sangat bersejarah untuk desa Peninjauan khususnya. Di tenda Sefirah ini kita interogasi tamunya nanti. Baik, kita ngopi dulu. Ya, ini kopi tenda Sefirah, yang mana kopi ini yang saya suka di tenda Sefirah. Tenda Sefirah ini banyak menjual menu-menu makanan yang sehat, bersih, dan sangat enak di lidah untuk pelanggannya. Untuk itu, mari ikuti ya ini seputar pertanyaan-pertanyaan terhadap tamu undangan yang pasti sangat seru. Mari ikuti bersama saya Alam Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berjumpa, tamu undangan kita sudah datang. Sudah saya coba mengundang beberapa hari ini, ternyata tamu undangan ini baru menyempatkan diri malam ini di tenda Sefirah yang pastinya. Baik, saudara Lukman, mungkin bisa memperkenalkan diri supaya masyarakat lebih tahu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Emman. Saya berumur 26 tahun, lahir di Desa Peninjauan. Siap dengan niat hati untuk bakal calon kepala desa Peninjauan. Kalau pengalaman kerja di bidang pemerintah, saya motivator ketahanan keluarga. Ya, oke. Semoga dapat dukungan saudara Lukman. Kita ngobrol-ngobrol santai sama beliau. Saudara Lukman ya, saya di Desa Peninjauan ini kan punya grup yang namanya grup desa. Di situ saya melihat apa betul saudara Lukman ingin mencalonkan diri, yang insya Allah tidak lama lagi, lebih kurang 3 mingguan ya, untuk tahapan-tahapan pencalonan kepala desa Peninjauan ini. Di sini saya tanyakan apa keseriusan saudara, apa betul-betul memang ingin mencoba itu mencalonkan diri ya, masih mencalonkan diri untuk kepala desa Peninjauan untuk periode 2023-2028 ya. 2023-2028. Mungkin bisa dijawab saudara Lukman. Kalau untuk niat awal tuh niatnya dari hati. Jadi beberapa lama desa kita juga ada terkendala kegagalan dalam pemilihan Pilkades di tahun 2021. Jadi ada kesenjangan, figur-figur tidak menampilkan diri. Jadi giliran panggilan hati dengan niat atas izinnya Allah, ada kepikiran untuk membangun desa dari yang muda. Oh, dari kalangan anak muda. Berarti
muda umurnya ya, yang jelas sudah berkeluarga. Oke. Dengan niat untuk mencalonkan diri ini, apa sudah dipertimbangkan dengan baik? Seperti contoh dengan syarat-syarat yang ada di pencalonan, ya ini 5, apabila muncul calon-calon nanti 5 sarjana dengan ini Lukman kan belum sarjana ya, otomatis saudara Lukman bahannya tidak bisa masuk dalam pencalonan diri. Jadi gimana menurut Lukman terhadap itu? Kalau gugur ya kita berarti niat berani mencalonkan diri, berarti siap menang siap kalah. Walaupun kita kegagalan dari suatu bahan, itu harus suatu pelajaran. Mungkin kita harus berpendidikan lagi. Tapi kalau niat yang nggak sarjana bisa maju dengan niat yang berani menampilkan diri, kenapa harus yang sarjana yang tiba-tiba tahu daftar gitu? Kalau memang ada konflik untuk menjatuhkan satu sama yang lain. Oh ya, intinya kita tidak berarti memang betul-betul niat berani, sudah keberanian untuk mencalonkan diri. Ya, oke, kita kembali ke visi misi seandainya masuk dalam percalonan nanti, apa itu visi misi untuk yang jelasnya untuk 6 tahun ke depan pembangunan desa peninjauan ini. Kalau untuk visi dan misi itu ya, yang terutama tuh yang hal yang diutamakan buat diri saya itu mau berjuang membangun dan mengutamakan prioritas guna mewujudkan desa peninjauan yang hebat, martabat, maju. Oh, itu niat hebat, bermartabat, maju. Hebat, bermartabat, maju. Oh, bermartabat, maju ya. Maju dalam arti baik pun di bidang ekonomi maupun ekonomi kreatifnya, terus pembangunan guna untuk menopang ekonomian masyarakat untuk mewujudkan peninjauan maju. Peninjauan maju. Baik di sektor di umpama di sektor pertanian yang bisa nanti diangkat. Dari sektor pertanian itu kita bisa dari perkebunan, bisa dari sawah kita yang luas, kita gunakan yang sebetul-betulnya. Oh, dengan sawah ya. Ya. Terus ekonomi kreatifnya kita lihat banyak masyarakat kita yang kerajinan, baik itu dari rotan, anyaman bambu, terus ada juga dari plastik, sampah-sampah plastik kan, jadikan suatu lampu hias. Nah, di situ kita beri pemberdayaan ekonomi kreatifnya supaya menopang ketahanan pangan bagi keluarganya yang masing-masing. Ya. Ngopi dulu biar jangan terlalu tegang kepada saudara calon, nyantai aja. Jadi UMKM kecil ya. UMKM kecil. Karena kita beri peluang untuk mereka yang berkreatif itu untuk maju. Ya. Ini kebanyakan masyarakat itu terganda modal. Modalnya bisa dari dana desa atau gimana itu? Nah, kita bisa bekerja sama dengan pihak BUMDes, karena yang suatu modal yang tidak bisa, suatu modal untuk ketahanan pangan itu hanya ada di BUMDes. Kalau BUMDesnya berani bertanggung jawab, percaya diri untuk memberikan modal kepada usaha-usaha muda, usaha-usaha kreatif, itu kan bisa untuk menahan modal BUMDes
untuk guna mewujudkan usaha-usaha kreatif ini makin maju. Dan insya Allah kalau memang saya jebol atau apa itu kita merek-merek jadi khas Desa Peninjauan, walaupun ini barangnya seperti ini, kita berjuang. Jadi intinya kita berlabel ya, berlabel. Baik pun dari makanan ringan, kerajinan, dan sampah-sampah yang dimanfaatkan jadi lampu hias. Ya. Oke, kita lanjut untuk di bidang kepemudaan. Ya, di bidang kepemudaan lah, banyak jenisnya. Di bidang pemuda itu mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mewujudkan olahraga sebagai pemersatu masyarakat. Terus menyediakan sarana prasarana yang saat ini yang masih kurang kita lihat seperti voli dan bulu tangkis itu kan belum ada hak milik desa atau aset desa. Masih katakanlah masih numpang ya. Masih numpang. Jadi untuk menutupi itu untuk melengkapi sarana prasarana olahraga, kebanyakan dari pemuda dan masyarakat kepingin adanya hall ataupun bangunan serbaguna. Insya Allah kalau memang diizinkan, insya Allah kita buat. Oke. Untuk sarana katakanlah gedung serbaguna, kita kalau untuk dana, insya Allah sesuai dengan musyawarah desa itu sudah pernah dilakukan, cuma terkendala dengan beberapa aturan. Terus yang lebih itu lagi hibah ya, hibah tanah itu diperlukan salah satu syarat untuk membangun prasarananya, yaitu melalui ada tanah hibah. Mudah-mudahan besok ada solusi lain nanti apabila Saudara Lukman terpilih yang pastinya. Oke, mungkin di bidang sosial. Kalau di bidang sosial kita lihat kita ambil dari hal yang kecil itu dari RT. Ya. Bidang sosialnya kita beri dibantu untuk seperti kematian itu. Nah, kita tingkatkan lagi rasa gotong royongnya dengan kita meluncurkan suatu program bukan, tapi inisiatif saya memberdayakan seperti ketua RT, guru PAMI, kita akan meningkatkan upah ataupun gaji kita melalui dari penghasilan dari aset desa atau pendapat desa PAD desa. Jadi berupaya dengan kinerjanya yang agak banyak, jadi seperti ketua RT kan kita akan tingkatkan lagi dari PAD desa, dan juga untuk guru-guru ngaji kita juga tambahin dari PAD desa. Guna wujud pemberdayaan masyarakatnya itu yang lebih maju. Oke. Terus untuk keamanan, baik itu dari keamanan desa atau kayak mana? Jadi kita selama ini kan kita mempunyai Linmas. Jadi kita aktifkan kembali, kita beri per dusun-dusun itu kan kita 5 dusun. Jadi kita berikan 1 pos ronda per dusun. Jadi kita aktifkan lagi pos ronda untuk guna mencegah kriminalitas, terus kemalingan dan lainnya lah. Ini kemungkinan nanti karena sering kita intinya mencalonkan diri itu sudah mempersiapkan mental, sudah mempersiapkan terutama mental ya. Terus
uangnya kayak mana itu? Atau ada sistem politik atau yang sering-sering terjadi eh, apa memang murni dipilih masyarakat atau kayak mana itu? Eh, Hmm. Kalau dibilang mental sudah siap karena beberapa dulu kan sudah mencalonkan DPD walaupun kalah kan. Jadi Hmm. tidak ada lagi kata bahasa kita dusun ini berutuk-berutuk kalah duit ada banyak dah. Jadi siap kalah siap menang. Kalau untuk politiknya secara eh, apa main serang fajar bahasanya insya Allah Hmm. tidak, karena saya dengan niat hati itu saya udah ada orang belakangan tapi murni dari niat itu untuk membangun desa itu dengan niat Bismillah. Hmm. Apa yakin dipilih orang tanpa itu, tanpa katakanlah serang pajar kayak itu? Kita kembali lagi kepada masyarakat yang SDM-nya yang lebih berpikirnya. Kalau memang masyarakatnya yang berpikirnya dengan serangan fajar itu tadi kan, berarti kalau ketika saya jadi pakai serangan fajar, jadi kalau saya tidak ada membangun, tidak ada pemberdayaan bagi masyarakat, jadi jangan salahkan. Karena kebiasaan itu, baik itu politik yang rendah maupun yang selevel yang tinggi-tinggi itu, ya seperti itu. Oh, ya. Jadi yakin bahwa kita dipilih Secara ya murni. secara murni. Dengan politiknya desa peninjauan khususnya, ya, belajar dari sebelumnya, yaitu peninjauan ini tingkat politiknya sangatlah tinggi. Ya, sudah demokrasinya sudah Tinggi. ya. Adakah kekhawatiran terhadap pencalonan ini nanti? Baik itu serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Kalau untuk itu sampai saat ini udah siap. Siap Jadi, diserang, siap menyerang, kayaknya. Tapi kalau untuk politik memang terlalu tinggi untuk politik. Dari segi RT sampai ke kepala desa itu kan kita antusiasnya tinggi. Jadi kalau bagi diri saya itu hal yang wajar. ya. Zaman sekarang kan dari dulu-dulunya sudah ada yang nama Ismoni apa namanya, Ya. serangan pajar jadi kan. Oh, jadi oke. Untuk menghapusi budaya kayak itu dari Lukman dari mana untuk mengangkat supaya tidak ada lagi sistem pola politik uang. Ya kalau memang diberikan peluang kepercayaan terhadap saya dalam hal itu kita buktikan dengan cara membangunnya mulai dari masyarakat. Kalau kita terbukti membangun terhadap masyarakat adil, nah jadi kedepannya insya Allah lah itu bisa berkurang dari politik-politik yang dibilang dari itu kan ada uang kami pilih, tidak ada uang kami tidak milih. Jadi yang penting niat kita tadi lakukan dengan secara pembuktian dari calonnya ya, Ra? ya. Jadi intinya dari calon itu sendiri ya. Iya. Dari calon itu sendiri. Untuk sampai saat ini kan waktunya sudah sangat singkat ya, sudah dikatakan sangat singkat nih Luman. Iya. Untuk bahan-bahan sudah bisa dipersiapkan dengan matang ya. Kalau untuk bahan-bahan insya Allah sudah disiapkan. Oke, terima kasih, mantap. Saya salut sama saudara Lukman ya untuk memberanikan diri mencalonkan kepala desa ya di desa Peninjauan ini. Kita tahu desa kita gimana dengan niat bagus, Bismillah ya, sesuai dengan slogan ya.
dengan niat Bismillah, dengan izin Allah. dengan izin Allah, atau insya Allah nanti mudah-mudahan lolos dalam Amin. pencalonan. Ya, cukup menarik Saudara Lukman. Ini ada yang lebih menarik lagi. Pertanyaan saya, seandainya Saudara Lukman terpilih, baik itu terpilih sebagai kepala desa peninjauan, nanti ini identiknya kepala desa terpilih ini dengan katakanlah bawahan, ya, benar, dengan bawahan, baik itu ada di pemerintahan desa, itu ada sekdes, ada kasih, ada kaur ataupun staf sampai ke kadus. Nanti Saudara Lukman untuk, mungkin ini pertanyaan agak sulit, mungkin Lukman terpilih, mungkin ada punya niat untuk merombak kabinet, katakanlah kabinet kabinet kerja. Itu Lukman gimana menyikapi? Karena sesuai aturan perangkat desa ada beberapa hal perangkat desa yang bisa diberhentikan. Mungkin Lukman bisa cari undang-undangnya tersebut. Ada yang salah satunya meninggal dunia sudah cukup umur 60 tahun kalau salah ya, terus berhalangan tetap, itu tidak menetap lagi di desa peninjauan. Itulah syarat-syarat yang menjadi kekuatan perangkat desa. Jadi bisa saja nanti terpilihnya katakanlah ini di ranahnya politik, ya kan? Di ranahnya politik, nanti katakanlah Saudara Lukman punya katakanlah orang kiri kanan yang ingin mencoba merombak katakanlah kabinet kerja Lukman nanti, apa memang diganti semua atau gimana menurut Saudara Lukman? Kalau di kabinet kerja, kalau dirombak 100%-nya tidak. Jadi beberapa hal beristilah kalau satu yang jadi biang kerok, kenapa harus semua? Jadi tidak sepenuhnya 100% dirubah, tapi kemungkinan bisa jadi 50% dan 50%-nya lagi di rolling. Kemungkinan begitu, insya Allah kalau memang terjadi terpilih saya. Yang pastinya sesuai aturan ya. Sesuai aturan. Jadi Saudara Lukman tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Ya, mungkin Saudara Lukman, itulah perbincangan kita. Semoga menjadi motivasi untuk kedepannya, dengan niat baik Saudara bisa terpilih dengan baik dan izin Allah yang pastinya. Baik, mungkin hanya itulah pertemuan. Kemungkinan saya nanti ada beberapa calon yang muncul setelah ini. Nanti mungkin akan saya interogasi juga, karena kita ingin tahu
niat hatinya sebatas batas mana untuk membangun desa Peninjauan yang kita cintai. Oke, baiklah sahabat Alam Berkah, inilah bincang-bincang bersama dibilang calon, belum, katakanlah calon ya, karena masih ada beberapa tahap yang perlu dipersiapkan menjelang hari itu pendaftaran yang di panitia pemungutan suara nanti. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.